Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta waktunya sedikit Bu? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Boleh Bu, dengan senang hati. Tidak mengganggu kan Bu? Tidak. Saya ada waktu kok untuk Ibu. Ada apa Bu? Terima kasih Bu, bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Iya, sama-sama Bu. Kira-kira apa nih yang ingin kita diskusikan hari ini? Ini Bu, masalah saya di kelas. Saya ingin cari solusi ke Ibu. Siapa tahu dengan diskusi bersama Ibu, saya bisa menyelesaikan untuk yang ada di kelas saya Bu. Oke. Mudah-mudahan ya Bu, saya bisa bantu. Coba Ibu ceritakan kira-kira apa yang ingin Ibu diskusikan sama saya. Jadi kan Bu, saya punya murid, anaknya pintar, secara akademik nilainya itu bagus. Tapi kalau sudah diskusi agak susah sekali Bu, dia diajak untuk kerjasama dengan yang lain Bu. Susahnya bagaimana ya Bu kira-kira? Jadi kan Bu, setiap kali diskusi dia sulit Bu bekerjasama Bu. Pada diskusi kelompok teman-temannya mengeluh, dia nggak ingin satu kelompok dengan yang lain gitu. Jadi dia mau berdiskusi sendiri gitu Bu, nggak mau dengan temannya, hanya mau menggunakan jawabannya sendiri Bu. Oh begitu. Murid kelas berapa ya Bu? Azam Bu, murid kelas 5 Bu, tahu kan Bu? Oh iya, saya tahu. Saya pernah lihat Azam itu muridnya cukup pendiam ya Bu ya? Benar Bu, anaknya pendiam, sering penyendiri juga loh Bu. Iya, saya ingat si Azam itu kalau jam istirahat tidak pernah bermain di luar ya. Setahu saya sih saya pernah melihat dia suka di kelas ya jam istirahat. Iya Bu, sama ini kan Bu, dia selalu membawa bekal dari rumah, jadi tidak ke kantin Bu. Jam istirahat biasanya hanya makan bekalnya di kelas, dan temannya pun yang dekat dengan dia sering ngobrol dengan Azam yang dengan hilang Bu. Anak Bu Rahmi yang sama pendiam loh Bu. Oh Tapi iya Bu. kalau bilang anaknya Bu Rahmi itu orangnya terbuka dan ceria, terutama kalau dengan teman yang cocok dengannya, pasti dia cocok Bu. Beda dengan si Azam Bu, saat belajar kelompok sudah 5 kali ia bilang ke saya kalau tugas kelompoknya itu mau minta sendiri Bu, gitu. Sampai seperti itu ya Bu ya. Jadi selama ini kalau di kelas Azam itu tidak pernah angkat tangan gitu kalau dia menjawab pertanyaan atau dia mengutarakan pendapatnya. Kalau soal mengutarakan pendapat sebenarnya Azam ini cukup aktif Bu. Berani dia tanpa malu mengangkat tangan agar dikasih kesempatan untuk menjawab soal yang saya ajukan Bu. Kalau untuk penilaian individu pun dia selalu aktif Bu dan baik. Hanya saja kalau diskusi itu dia nggak mau berkolaborasi dengan teman-temannya itu nggak mau. Begitu. Jadi selama ini ternyata dia aktif ya, masih berani menyampaikan pendapat. Lalu kira-kira Ibu tahu tidak yang membuat si Azam tadi tidak mau berdiskusi dengan teman-temannya?
Kalau yang dia katakan kepada saya, Bu, ke teman-temannya juga, Bu, katanya dia, kalau kasih jawaban selalu salah, Bu, temannya. Jadi dia lebih suka menggunakan jawabannya dia sendiri, Bu. Dia juga bilang kalau dia bisa mengerjakan sendiri. Jadi dia nggak perlu lagi teman-temannya untuk membantu dia. Itu kan salah. Tambah nggak bagus, Bu. Jaringannya. Jadi, kenapa ya? Jaringannya. Ya, Oh, jadi sampai seperti itu ya, Bu, ya? Lalu bagaimana selama ini yang, Ibu menanggapinya? selama ini saya sudah memberikan pengertian, Bu, pada Azam. Jika tujuan bekerja sama kelompok adalah untuk meringankan pekerjaan. Selain itu, menghemat waktu dan belajar bersosialisasi. Karena manusia kan nggak bisa hidup sendiri, Bu, butuh teman sosial. Iya, betul sekali. Memang kita sebagai makhluk sosial ya, harus bekerja sama juga sama temannya. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu? Ya seperti tadi, Bu, alasannya ya selalu jawaban itu nggak selalu benar gitu. Dia bisa lebih cepat menjawab soal kalau mengerjakan sendiri. Sebenarnya yang saya lihat selama ini memang si Azam ini lumayan tertutup, Bu. Kalau kata ibunya sih di rumah, dia ini hanya anak tunggal, Bu, anak satu-satunya. Jadi memang sulit untuk diajak berteman, Bu. Apalagi kalau di rumah, Bu, susah kali bergaul dengan teman-teman sebayanya, Bu. Temannya ya hanya kedua orang tuanya, Bu. Jadi seperti tidak terbiasa, Bu, dengan bersosialisasi dengan orang-orang lain gitu, Bu. Iya, kalau begitu, kalau memang Ibu sudah tahu penyebabnya, permasalahan yang membuat Azam sulit untuk bekerja sama dengan temannya. Ibu sudah tahu kan penyebabnya apa kira-kira? Iya, Bu. Ibu Dewi lagi nih. Oh iya. Jadi kalau memang Azam tidak bisa bersosialisasi dan bermain bersama teman-temannya, kira-kira apa ya Bu solusinya untuk Ibu atasi? Misalnya selain bertanya dengan Azam, apa yang sudah Ibu lakukan? Selain menjelaskan dan melakukan pendekatan dengan Azam, saya terus, Bu, membiasakan Azam untuk berdiskusi, Bu. Tentu saja saya mau agar Azam terbiasa untuk bekerja sama. Jadi selama ini saya coba untuk membimbing dia berdiskusi. Saya ajarkan bagaimana cara menghargai pendapat temannya, termasuk juga kalau jawaban temannya ada yang salah itu harus dihargai gitu, Bu. Oh iya, bagus sekali itu Bu. Jadi Ibu sudah membiasakan ya, tidak langsung mengambil keputusan dan tidak lagi membuat kelompok-kelompok diskusi. Iya, Bu, karena saya tahu selain skill dan anak-anak juga harus diasah soft skill-nya, yaitu tadi termasuk kemampuan bersosialisasi, berkolaborasi, intinya kemampuan akademik harus dibarengi juga Bu dengan kemampuan sosial dan emosionalnya, Bu. Iya Bu, saya setuju dengan Ibu. Lalu dengan membimbing, membiasakan, adakah hal lain upaya yang Ibu lakukan? Ada, Bu. Kalau sudah berdiskusi, saya membimbing kan, Bu. Saya ajari bagaimana tadi untuk menghargai temannya. Nanti setelah saya diskusi, saya minta lagi, Bu, untuk menceritakan perasaannya, Bu. Apa yang sulit, apa yang sudah lebih baik. Pokoknya setiap hari habis diskusi, saya selalu coba, Bu, untuk tanyakan kepada dia itu apa responnya gitu kan. Terus kemudian saya memberikan dia ini, Bu, umpan balik, Bu, kepadanya, Bu. Dengan memberikan reward berupa pujian atas kemajuannya, Bu. Dan kalau ada yang dia lakukan itu saya coba berikan, Bu, pengertiannya, Bu, gitu. Oh seperti itu. Kalau untuk teman-temannya bagaimana Bu? Saya juga memberikan pengertian, Bu, supaya sama-sama belajar untuk menghargai, bekerjasama, dan berempati gitu, Bu. Iya, wah bagus sekali itu Bu. Jadi upaya yang Ibu lakukan sudah sangat bagus. Saya yakin tidak akan lama lagi si Azam itu akan mulai berinteraksi dengan temannya, mau berkolaborasi, mau bekerja sama dengan teman-temannya. Amin. Semoga ya, Bu.
Saya juga sedang usaha loh Bu, mudah-mudahan bisa loh Bu. Iya. Jadi selama Ibu melakukan semua upaya itu, ada tidak peningkatan dari azam? Kira-kira udah di level berapa skalanya? Sebenarnya ada Bu, saya bilang sudah hampir di tahap 8 Bu ya. Dan lumayan Bu sekarang Bu, azam sudah tidak lagi. Nila, Bu Nila termut itu suaranya. Mic-nya. Ulang ya. Sebenarnya ada Bu, dia itu sudah ada di level 9 Bu. Dan Ya, lumayan sekarang Bu, azam sudah tidak lagi minta mengerjakan sendiri. Sudah mau duduk dengan teman kelompoknya. Ya meskipun kadang masih merasakan pendapat yang benar ya Bu ya. Tapi sudah ya. jauh sangat mengalami perubahan lah Bu dari yang sebelumnya gitu. Alhamdulillah. Jadi saya rasa Ibu hanya perlu terus untuk melanjutkan upaya yang Ibu lakukan. Karena sudah ada kemajuan ya Bu ya, artinya Ya. Ibu sudah membuahkan hasil dari upaya-upaya Ibu yang sudah lakukan. Tadi sudah di level 9 itu sudah sangat-sangat bagus itu Bu. Jadi setelah diskusi ini, komitmen apa yang Ibu lakukan ke depannya? Saya akan terus berusaha Bu untuk membuat azam bisa belajar untuk berkolaborasi Bu. Saya akan terus menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu ya di dalam kelas. Nah, baik itu dengan memantau perkembangan emosionalnya, baik dengan meminta refleksi langsung dari azam, juga dari respon dari teman-temannya Bu. Dan terus memberikan umpan balik yang bisa mensupport azam agar bisa terhindar dari pekerjaan diskusi itu Bu. Agar tidak menghindar lagi Bu gitu. Keren sekali tuh Bu. Semoga Ibu selalu bisa membersamai azam dengan baik. Nah, ternyata selama ini langkah-langkah yang sudah Ibu ambil sudah sangat membantu si azam ya. Amin. Saya masih berusaha kok Bu. Iya, saya yakin Ibu akan terus berkomitmen dan akhirnya azam akan memiliki kemampuan berkolaborasi dengan baik. Ibu tetap terus bersemangat, jangan pernah berputus asa ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu atas doanya, dukungan dan waktunya untuk saya mendengarkan unek-unek saya Bu, gitu. Sama-sama Bu. Saya tidak banyak loh membantu Ibu, justru Ibu sendiri yang sudah menemukan solusinya. Saya hanya membantu menguraikan benang-benang tadi, kemudian sudah Ibu rapikan agar kelihatan lebih mudah. Semoga nanti upaya Ibu tidak sia-sia, ya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Amin. Ya Bu, terima kasih lagi Bu ya, sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sama-sama Bu Nila. Ya.